tentang ini dulu ya, Grace. Sesuai dengan kita kembali ke alur ya. Harusnya kan setelah sambutan tadi pembukaan kita akan ada penyampaian alur, kemudian kita akan berkenalan karena ini adalah waktu pelatihan selama 3 hari. Jadi kok hijau gigi saya ya. Nah, selama 3 hari ini tentu kita perlu membangun kalau teman-teman tadi bahwa salah satu tugas utama pendamping adalah membangun kepercayaan. Nah, saya pikir ruang belajar ini juga harus dibangun dengan kepercayaan tersebut gitu. Makanya nanti kita akan berkenalan singkat, walaupun di sesi yang terakhir untuk hari pertama ini ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Chris bisa bantu untuk share sebenarnya kita nih 3 hari itu ngapain aja gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah membaca tornya bahwa kegiatan ini memang dilakukan selama 3 hari. Pesertanya itu memang tadinya diutamakan adalah teman-teman lembaga pendamping di lembaga layanan milik pemerintah. Hanya saja kita sudah berusaha menghubungi kepala dinas dan lain-lain. Ada yang memang mereka punya agenda dan ada juga yang ternyata banyak yang terpapar COVID sehingga tidak bisa optimal untuk berkegiatan gitu. Itu yang akhirnya kita meminta kesepakatan teman-teman IOM bagaimana kalau misalnya kita menghadirkan juga teman-teman dari lembaga layanan. Oke, sebelum ini Grace naik ke atas alur. Oke. Ya, baik teman-teman, sesuai dengan di TOR itu alurnya kan selama 3 hari ini. Next, Grace. Nah, selama 3 hari bisa digedein nggak ya? Oke. Selama 3 hari ini ada sesi pembukaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joshua Hart, kemudian sambutan dan membuka acara dari Kementerian KPPA. Dan setelah itu alur pelatihan ya, alur pelatihan yang sekarang justru baru disampaikan, kemudian pretest. Nah, pretestnya tuh syukur kita di 8.30 tadi kita berinisiatif untuk kirim dulu ya, sehingga teman-teman bisa mengisi. Dan modul pertama itu harusnya adalah yang akan saya sampaikan sekarang. Jadi kita berkenalan, kemudian membangun harapan, kemudian kita membangun kesepakatan selama 3 hari ini. Kita berbagi peran ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian modul kedua itu harusnya Mbak Anas, tapi udah disampaikan gitu ya. Kemudian modul ketiganya baru dari komitmen pemerintah. Gitu. Cuma tadi karena waktu dan lain-lain terus jungkir balik lah. Semoga prosesnya tetap bisa dipahami ya, walaupun jungkir balik. Oke, kita akan memulai dengan alur tadi udah disampaikan ya, alur udah. Sekarang kita akan berkenalan. Nah, cara berkenalannya adalah kami punya beberapa warna dan ada 4 warna ya. Jadi teman-teman memilih 4 warna ini. Harapannya tuh teman-teman tidak gabung di satu warna. Jadi kalau misalnya sudah satu warna itu sudah terlalu banyak, teman-teman bisa memilih warna yang lain, gitu ya. Nah, saya akan menunjuk secara cepat teman yang memilih salah satu warna, kemudian nanti dia akan menunjuk juga teman yang lain, gitu ya. Jadi kita main tembak-tembakan. Oke, sebelumnya, sorry jangan kesini dulu, guys. Yang tadi 4 warna. Oke, baik saya akan tembak. Mbak Endang Utami, hadirkah? Mbak Endang? Cara berkenalannya setelah memilih warna, nama, kemudian dari mana, terus
berapa lama sudah bekerja dengan penanganan kasus? Mau dia langsung ke pengungsi maupun enggak. Tadi kan memang korban, ya, baik korban kekerasan maupun pengungsi. Oke, silakan Endang Utami pertama kali. Apakah orangnya sudah ada? Sila Mbak memilih putus-putus ya? Sekarang masih putus kah? Oke, mungkin saya videonya matiin nih supaya ini ya, supaya jelas ya. Oke. Video sudah saya matikan. Mudah-mudahan bisa jelas kah? Oke. Ya, baik, sinyal ya, mungkin. Oke, jadi perkenalannya adalah saya akan menunjuk salah satu orang. Ini kan saya tunjuk nih Mbak Endang Utami. Nanti Mbak Endang memilih 4 warna ini, salah satu warnanya. Kemudian setelah memilih warna, Mbak Endang sebutin nama tadi kan udah. Kemudian pengalaman berapa lama sudah melakukan pendampingan pada korban. Itu aja. Jadi nama, lembaganya apa, kemudian berapa lama setelah melakukan pendampingan. Gitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Kalau bisa silakan Mbak Endang, saya tunjuk pertama Mbak Endang. Apakah orangnya ada? Halo. Jangan-jangan nih lagi pada makan ya. Oke, kalau Mbak Endang nggak ada, saya akan ke Friska Hanakin, Rika. Oke, silakan Mbak Rika. Pilih warna apa, Mbak Rika? Pilih warna merah. Pilih warna merah. Oke. Silakan kenalin nama, kemudian pengalaman lembaga dan pengalaman mendampingi korban. Berapa lama? Perkenalkan, nama saya Friska Hanakin, biasa dipanggil Rika. Saya dari masyarakat Pejuang Bogor, lokasinya di Bogor. Saya mendampingi kasus kekerasan. Kalau pengungsi saya belum pernah, untuk kasus perempuan dan anak itu kurang lebih 3 tahun. Baik, Rika nunjuk siapa? Nunjuk sebentar. Sebentar, saya Nadli Rotun, 2 Kabupaten Tangerang. Bunda Nadli Rotun. Mbak Nadi Rotun. TP2 Kabupaten Tangerang. Oke. Baik, terima kasih Rika. Sama-sama. Silakan Mbak Nadli Rotun. Mana Mbak Nadli? Oke, kalau ada yang bisa videonya bisa lebih bagus ya, jadi bisa nembaknya bisa cepat gitu loh. Jadi tahu orangnya ada. Kalau nggak ada videonya kita nggak tahu ya orangnya ada atau enggak. Oke Rika, kayaknya ini ada ya Ibu ya, Ibu Nadira Rotun. Oke Bu, silakan dihidupkan mic-nya Bu. Ibu silakan. Ibu mendengar suara saya kah? Silakan Ibu di mute. Unmute mic-nya Bu. Karena pakai HP. Oke, silakan Ibu. Ibu pilih warna dulu. Ya. Ibu pilih warna dulu, warna apa? Tadi Rika pilih warna merah. Ibu pilih warna apa? Saya pengen warna biru, Bu. Oke. Ya.
Baik, sebutin nama, lembaga, terus berapa lama sudah mendampingi korban, Bu? Perempuan korban. Nama saya Nadirotun dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Tangerang. Mendampingi perempuan dan anak sejak tahun 2008 sampai sekarang. 2008, Jadi berarti sekitar 13 tahun ya, Bu? ya 13 tahun. Tapi belum pernah mendampingi korban dari pengungsian, Bu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Yang penting kan pernah punya pengalaman itu. Nanti kan tinggal besok kita belajar kalau misalnya kekhususan untuk perempuan pengungsi itu kayak apa gitu. Kan karena basicnya kan kita sudah ada. Oke, baik. Ibu Nadirotun, panggilannya Ibu siapa, Ibu? Ibu Nat. Nadiro. Oke. Baik, Ibu Nat, silakan menunjuk temannya yang ingin dikenal. Saya menunjuk Pak Reza. Oke. Baik, Pak Reza, silakan. Dari DKI ya? Pak Reza ya, P2T P2A DKI. Ya. Oke, ya. Pilih warna dulu, Pak. Oh, pilih warna ya, Bu. Aku yang belum itu warna apa ya, Bu? Baru yang ada merah sama biru. Kan Bapak nomor 3 baru. Aku berarti warna hijau deh. Hijau, oke. Silakan, Pak Reza. Nama, lembaga, sama berapa lama telah mendampingi? Iya. Perkenalkan teman-teman semua, para audiens peserta pada kesempatan siang ini. Saya Reza Tantowi, terus dari P2TP2 DKI Jakarta. Saya sebagai paralegal, pengalaman mendampingi kasus nggak terlalu banyak, nggak seperti Bu Nadiro yang sudah sangat berpengalaman dan senior sekali. Izin Bu, saya baru 3 tahun belakangan ini ya mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu paling Bu, izin. Baik, Pak Reza menunjuk siapa? Aku lihat dulu ya. Aku pengen tunjuk. Bu Endang Utami. Oke, silakan Ibu Endang. Udah dipanggil 2 kali loh Bu Endang. Oh, udah dipanggil tadi ya Bu? Iya, udah dipanggil terus nggak aktif. Oke. Mungkin bisa diganti. Oke. Ibu Nufaisyah Inara. Ibu Nufaisyah Inara. Oke, Ibu. Silakan kalau mendengar segera aktifkan mic-nya. Kayaknya pilih yang ada video deh, Mas. Oke. Siap. Bu Nurjana deh, itu Bu Nurjana. Oke. Bu Nurjana udah siap tuh. Siap. Silakan. Silakan Bu Nur. Mic-nya Bu, unmute. Mic-nya Bu. Grace bisa nggak host bukain? Hah? Ibu bisa diaktifkan mic-nya yang ada tulisan mute, unmute itu. Kalau dia ada garis merah, diklik di sana supaya nggak ada garis lagi. Halo Ibu Nurjana, ibunya malah pergi. Nggak kelihatan di sini. Nah, itu Mbak Endang Utami. Ibu udah ngomong, udah kelihatan. Mau di start video, mau on cam. Oke, karena Bu Nurjana hilang kontak, Mbak Endang tadi udah aktif tuh, nggak ada aktif lagi. Mbak Endang silakan. Tadi udah dipanggil 2 kali. Silakan Mbak. Pilih warna dulu Mbak. Ya, saya pilih warna kuning Bu. Warna kuning. Oke, silakan. Ya. Saya nama Endang Utami Rahayu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Panggilan saya Uut. Oke.
Baru di sini baru 3 bulan Bu menangani kasus. Oke, 3 bulan ya? Ya, terima Nggak kasih Bu. apa-apa. April Bu, April Mei Juni. Oke, pengungsi pernah didampingi? Pengungsi belum tuh Bu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, Mbak Endang menunjuk siapa? Tadi Bu Nurjana apakah sudah bisa dihubungi? Kalau belum silakan Mbak Endang menunjuk yang ada videonya Mbak. Kita memastikan bahwa beliau-beliau hadir. Cuma satu. Bu Nadir. Itu Bu Nadir Nada Rotem ya, Bu? Larasati itu. Siapa? Udah ya? Nada Larasati. Itu yang ada videonya Mbak Nada, Bu Endang. Oh, Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng. Kenapa nggak mau? Nggak kelihatan. Oh iya, iya. Tadi Bu ada Pak Nada aja Sugeng. Bu. Siapa? Bu Nada. Bu Nada. Oke, silakan Bu Nada. Ya, terima kasih Mbak Bu Endang. Saya pilih warna orange. Oke. Oke. Nama, pengalaman? Nama saya Nada Larasati, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Nada. Saya dari UPT P2TP2A DKI Jakarta. Pengalamannya di bidang kekerasan, saya sudah 2,5 tahun. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke. Kalau untuk pengungsi, saya lupa ingat Bu, tapi kayaknya mungkin kayak pernah sekali sama kayak Mas Reza, pengungsinya juga itu karena bencana gitu. Ya. Bisa lupa ingat juga karena itu kayaknya tahun 2018. Oke. Tahun 2020 kemarin gitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Ibu Nurjana ternyata hanya bisa menyimak karena terputus-putus. Beliau juga sudah memilih ya warna hijau. Bu Nurjana warna hijau. Pengalamannya belum bisa ditulis ya Bu, pengalamannya berapa lama sudah mendampingi, nanti bisa kita catat ya. Oke, baik. Mbak Nada memilih siapa untuk berkenalan? Pak Sugeng Mustafa mungkin yang videonya menyala. Oke, Pak Sugeng, silakan. Semua kita bisa berkenalan ya, termasuk Pak Chandra. Semuanya kita bisa berkenalan. Mau kenalan sama orang ayah Om boleh, sama teman-teman Pupa boleh, semua peserta ya. Semua kita sama di ruangan ini. Oke. Baik, Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Hah? Pak Sugeng? Masih mute Pak Sugeng. Ya. Oke, silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng. Baik, nama saya Sugeng Musafak. Warna dulu Pak, pilih warna. Pilih warna Pak. Ada berapa warna Ibu? Putih? Enggak 4 warna Bapak. Bapak bisa ngeliat gitu. Oh. Ada biru, merah, kuning, hijau. Saya pilih hijau. Oke, hijau. Oke. Karena background-nya putih Ibu, jadi saya melihatnya ada warna putih. Oke. Ya. Silakan Pak. Baik, saya pilih warna hijau. Kemudian nama saya Sugeng Musafak dari Panti Tresna Werda Budi Mulia 3. Untuk pengalaman mendampingi pengungsi pernah, namun untuk pendampingan korban kekerasan belum pernah. Sehingga tidak ada atau belum ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya ceritakan di dalam. Tapi berapa lama sudah dengan isu kekerasan terhadap perempuan itu udah berapa lama Bapak gelut di situ? Kalau isu kekerasan terhadap perempuan sudah lama. Ya, sejak kapan? Sudah bertahun-tahun karena apa namanya? Isu kekerasan itu kan sering disampaikan di berita-berita. Ya, pengalaman Bapak 10 tahun kah, 15 tahun kah? Oh, 5 tahun yang lalu. Oke, 5 tahun ya. Oke, Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak memilih siapa. Cari teman yang videonya hidup ya, Pak. Biar cepet, Pak. Yang videonya hidup?
Pak Chandra. Oke, Pak Chandra. Oke, silakan Iya. Pak Chandra. Iya, saya pilih warna merah deh. Oke. Ya, untuk pengalaman sebetulnya saya dari tahun 2004 itu sudah menangani kasus, tapi menangani kasus bencana alam, jadi IDP. Tapi untuk berkaitan yang langsung dengan pengungsi luar negeri itu semenjak 2010. Jadi kurang lebih 10 tahun. Itu sih. Terus apa lagi ya tadi ya? Udah, Itu aja pengalaman. ya. Lembaganya dari IOM. Lembaga dari IOM. Oke. Sebelumnya itu saya pendampingan terhadap ex-kombatan Aceh, terus kemudian tsunami di Aceh. Oh, Itu lebih kepada penanganan psikologis sih, saya sebagai konselor waktu itu. baik. Mas Chandra memilih siapa? Yang hidup ya, mungkin Siti Ansya dari Pulih. Siti Maaf, Ansya. Pak Chandra. Pak Chandra, Ya. boleh minta nomor teleponnya? Oh boleh, nanti di chat di ini ya, chat ya. Ya. Di grup kan sudah otomatis ada itu, Bu. Di mana? Di grup Grup memang Pak Chandra KUK belum kan dimasukin ya? otomatis ada. Nanti bisa di-share. Oke. Ibu Nat langsung itu tuh gerak cepet ya, gercep. Bu Nat sudah saya japri untuk nomor Pak Chandra loh. Oke. Ya, Nah, baik. terima kasih, Bu. Ya, baik, silakan Mbak Siti Ansya. Ansya. Oke, halo. Mau kedengeran ya suara aku? Dengar. Aneh. Silakan. Halo, suara aku kedengeran? Dengar. Ya. Kalau aku milih warna merah. Aku pilih warna merah. Lalu kenalkan aku Siti Ansya. Bisa dipanggil Ansya. Aku di Yayasan Puli. Sebenarnya kalau misalkan untuk mendampingi kasus atau menangani kasus gitu, aku sendiri belum pernah gitu karena aku di Yayasan Puli sendiri hanya sebagai staf administrasi di layanan konseling saja. Jadi aku yang menerima pertama kali klien yang masuk kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk apakah pengungsi itu aku pernah sekali waktu itu. Jadi makanya aku ikut ke sini untuk bagaimana sih cara menangani kasus pengungsi kayak gitu. Terima kasih. Aku Jadi udah berapa tahun? Aku udah di Puli sendiri 2 tahunan. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Oke. Silakan Mbak Lalu Ansya pilih siapa? Pilih Kasifa Laras aku nggak kelihatan. Oh, Siva Larasya. Oke. Tapi Kasifa. Ya. Oke, silakan. Makasih Ansya. Silakan Siva. Oke, silakan. Siva. Mbak Sivanya malah hilang. Iya, malah off ya. Kalau enggak mungkin aku ganti aja mungkin Kak. Oh, ini nih baru mau masuk lagi dia. Sivanya. Oke. Oke. Mbak Siva bisa terdengar? Halo? Ya, bisa ya. Oke. Ya. Silakan. Pilih warna dong. Aku pilih warna biru. Biru. Oke. Perkenalkan, nama saya Siva Larasati. Saya dari Balai Perempuan Bekasi. Kalau untuk pendampingan pengungsi belum pernah. Cuman untuk pendampingan khususnya kekerasan berbasis gender baru 2 bulan ini. Oke, Mbak Siva. Terima kasih. Mbak Siva menunjuk siapa?
yang ada video-videonya boleh nih. Kita baru 9. Mbak Safa silakan, Mbak Sipa silakan menunjuk siapa. Ada Mbak Dian Mursida, ada yang belum ya. Si Grace bisa, Saka bisa, Saka tuh ada fotonya doang. Ibu Sri Mulyani bisa. Oke. Bu Dian deh Bu, Bu Dian Mursidawati. Mursida. Oke, silakan. Makasih Sipa. Silakan Ya, Mbak Dian. Ya. Halo. Ya. Selamat siang. Siang. Pilih Assalamualaikum. warna apa? Warna orange. Orange, ya. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya Peksos dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Menjadi Peksos di Dinas Kota Tangerang Selatan itu sudah hampir 3 tahun. Terima kasih. Dan mendampingi korban pengungsi berapa tahun? Udah pernah? Kalau untuk pengungsi luar negeri itu belum pernah mendampingi. Tapi kalau misalnya untuk pengungsi yang di internal sendiri sudah pernah. Oh, oke. Ya. Baik, silakan Mbak Dian menunjuk siapa? Ada Mbak Dian dari P2 Tangsel. Mbak Dian, yang mana ya? Mungkin videonya nggak diaktifin deh, yang aktif aja ya? Biar cepat maksudnya yang aktif. Mbak Gracia deh. Grace, oke. Silakan Grace. Oke, halo teman-teman. Aku pilih warna merah. Aku di isu perempuan dan anak itu sejak tahun 2014 jadi relawan di KUPA waktu itu. Dan di 2016 sampai sekarang fokus di isu itu. Jadi 2014 atau 2016 ya. Kurang lebih begitu, teman-teman. Kalau untuk mendampingi pengungsi belum pernah, tapi kalau mendampingi buruh migran waktu itu aku 1 tahun bekerja di Tanoker Lendo Ombo, jadi pernah mendampingi buruh migran di sana. Thank you. Lihat layarnya. Aku pilih Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Silakan Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Gracia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka dulu ya. Kabar Bu? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ya, silakan Bu. Warna biru. Warna biru, oke. DRS Mulia Jaya ya Bu ya? Iya. Udah berapa tahun Bu dampingi korban? Kalau korban TPPO dari tahun 2014. Tapi Berarti, kalau korban tindak pidana perdagangan orang. Ya. Berarti udah 16 tahunan ya? Ya. Kalau untuk pengungsi baru 2020 kemarin yang Afghanistan. Oh, oke. Dan pernah
korban kekerasan karena saya bertugas di dinas. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Malena memilih siapa untuk berkenalan? Dan tadi memilih warna apa ya? Saya belum catat nih. Tadi saya pilih warna ungu, Bu. Ungu? Nggak ada warna ungu ya. Kita ada merah, biru, oh itu hijau, biru, dan oke. kuning atau Itu terakota. biru kalau gitu. Saya pilih siapa karena bingung juga ya, di videonya juga pada nggak ada juga, jadi mungkin Ibu Endang Utami udah ya? Apa belum? Pak Saka belum, Pak Saka itu. Oh boleh, mungkin Pak Saka kali. Baik, makasih. Iya. Perkenalan dulu ya, Mbak ya, Bu ya. Pilih warna boleh, pilih warna dulu Pak. Oh, warna biru Bu. Oke, saya akan cek warna biru itu sudah berapa, Grace? 1, 2. Oke, berarti setelah Pak Saka warna biru nggak boleh lagi dipilih ya. Oke, silakan Pak Saka. Dari mana dan berapa lama pengalamannya? Nama saya Saka Murti. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan. Alamat kantornya di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk kami sendiri sebetulnya, dan saya pribadi sebetulnya kan nggak ada concern ya Bu untuk menangani ini, semuanya kita tampung karena lembaga kan bantuan hukum. Cuman saya mungkin yang fokus ke perempuan dan anak lebih banyak di 1 tahun ini Bu. Jadi lebih banyak masuk, termasuk undang-undang perlindungan anak dan KDRT mungkin di 1 tahun ini lebih banyak gitu ya Bu. Terima kasih. Oke, kalau pengungsi belum ya? Pengungsi belum. Kalau secara pribadi saya belum. Kalau lembaga sudah pernah 2 atau 3 tahun yang lalu menangani pengungsi Palestina. Oke. Dari korban. Oke. Baik, Mas Saka memilih siapa? Menunjuk siapa? Bu Faisha itu sudah belum ya? Siapa? Bu Nur Faisha Inara. Belum ya kayaknya ya? Belum. Nah, boleh, Bu. Silakan. Suara saya kedengaran nggak ya? Nufaisa Inara. Oke, suaranya nggak begitu dengar Mbak. Jauh. Saya lewat chat aja ya Bu. Oh iya boleh. Kenapa suaranya nggak ini ya? Dengar ya? Nggak masuk ya Bu? Masuk sih tapi pelan. Nggak apa-apa. Silakan. Pilih warna apa? Ya. Saya pilih warna merah deh. Merah, oke. Dari mana? Berapa lama? Saya Nufaisha Inara, biasa dipanggil Nara. Saya dari Balai Perempuan Bekasi, dan di Balai Perempuan sendiri saya juga baru bulan Februari kemarin, dan belum pernah berpengalaman di pengungsi, tapi untuk kekerasan perempuan dan anak sudah dari bulan Februari. Oke. Sekitar 5 bulanan ya. Oke, baik. Panggilannya siapa nih? Nufaisa Inara? Nara. Oke, Nara memilih siapa? Milih Anastasia Wijaya kali ya. Oke, silakan Mbak Anas. Mbak Anas tadi yang itu loh narasumber. Oh. Tapi silakan.
Ya. Baik, tadi Nara memilih siapa untuk berkenalan? Pak Asrul Asri aja deh, Bu. Oh ya, tadi Mbak Anissa ya, Mbak Anas ya tadi ya. Mbak Anas tadi sudah ada seksi sendiri untuk perkenalan. Tapi kalau berkenalan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi baik, kita ke Pak siapa? Asrul Asri. Pak Asrul. Asrul Asri, silakan Pak. Ya, selamat siang Ibu. Izin tidak menyalakan kamera, lagi ada klien, izin. Oke, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, nama saya Asrul Asri dari P2 TP2 Provinsi DKI Jakarta. Terus perkenalan aja ya, asal perkenalan lengkap apa perkenalan gimana Mbak, izin? Singkat aja, berapa lama sudah bergabung atau mendampingi korban, dan jangan lupa memilih warna ya, kecuali warna biru sudah sold out. Siap. Untuk bekerja selama di P2 TP2 DKI Jakarta udah sekarang sedang proses tahun ketiga, sudah mau memasuki tahun keempat. Nah, untuk pengalaman sebagai pendamping di P2 TP2A sebagai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta. Ya. Selanjutnya untuk warna yang dipilih warna hijau. Hijau, oke. Terus menunjuk siapa? Menunjuk ke P2 TP2A Tangerang. P2 TP2A Tangerang, oke. Videonya hidup nggak? Ibu Dian Hayati. Ibu Dian Hayati, oke, belum. Silakan Ibu Dian. Oke. Halo, selamat siang. Saya memilih warna merah. Merah udah penuh. Udah full pilih, ya? Ya, Bu. Tinggal hijau sama itu, kuning, orange. Oke, saya memilih warna orange. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Dian Hayati. Saya dari UPTD P2 TP2A Kota Tangerang Selatan. Pengalaman pendampingan untuk pengungsian saya belum pernah. Saya baru mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu selama kurang lebih 1 tahun. Oke, baik Mbak Dian Hayati memilih siapa untuk berkenalan? Saya memilih kerabat saya sendiri, namanya Nurul Jiniana. Oke, kok berkenalan dengan sahabat sendiri? Berarti belum kenalan dong. Oke, silakan. Saya memilih Pak. Oke. Ganti ya? Oke. Milih siapa? Oke, Mbak Dian memilih siapa? Pak Saka dari LBH Keadilan sudah belum? Saka udah, Saka udah. Saka udah sold out. Retno Wahyuning Tias. Oke, Tias. Oke, silakan. Halo, selamat siang teman-teman. Saya Retno Wahyuning Tias dari Yayasan Pupa. Saya pilih warna orange. Kalau untuk mendampingi korban pengungsian belum pernah punya pengalaman. Jadi ini momen untuk belajar sih sebenarnya dari teman-teman. Terima kasih. Ya, baik.
Pilih kalau Rizka Hanakin. Retno tadi memilih Mbak Rizka Hanakin. Aku sudah tadi. Rizka Hanakin nomor berapa tadi? Pertama tadi, Oh Bunda. iya, nomor 1. Rizka Hanakin nomor 1. Ayo, ganti lagi siapa? Jadi malu. Yang belum ngaku deh. Baik. Baik ya, yang sudah berkenalan itu yang untuk peserta ada 15, ada 16, jadi 4 lagi belum terlacak karena di foto ini nggak ada, dipanggil-panggil nggak ada, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Grace silakan lanjut yang tadi udah diketik. Tadi teman-teman, kenapa kita memilih warna itu sebenarnya kan nanti ada beberapa teknik dalam pelatihan ini. Jadi beberapa narasumber itu membutuhkan nanti diskusi kelompok. Nah, supaya tidak riweh ya besok-besoknya untuk diskusi kelompok, makanya tadi kita mempersilakan teman-teman memilih warna, kemudian setiap warna itu anggota kelompoknya. Jadi misalnya yang biru itu ada Ibu Nat, kemudian nanti ada Syifa, kemudian ada Ibu Malena, ada Mas Saka, itu biru. Nanti satu kelompok gitu. Nah, ini memudahkan kami untuk nanti ketika breakout room gitu. Jadi menghubungi teman-teman, narik ke grup-grup gitu ya. Jadi pilihannya tadi adalah berdasarkan teman-teman kan, bukan kita memilih ya. Jadi semoga nanti ketika sesi-sesi berikutnya diskusi kelompoknya itu memudahkan teman-teman untuk terkoordinir dan memudahkan juga teman-teman untuk saling berkenalan gitu ya, sesuai dengan warna kesukaan. Oke, yang lain nanti kita akan cek mana yang dia kurang, nanti kita masukin ya. Jadi nggak boleh protes karena kita udah panggil-panggil kan nggak datang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ya. Oke, setelah kita memilih warna dan kita berkenalan, ternyata kita ini sangat beragam ya. Mulai dari 2 bulan sampai 13 tahun. Nah, ini sebenarnya kalau untuk narasumber nih agak puyeng ya. Bagaimana bisa mensinkronkan substansi atau materinya supaya bisa masuk ke yang baru 2 bulan dan nggak bosenin ke yang 13 tahun. Repot kan? Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya pikir kan karena kita ini proses belajar, semoga yang 13 tahun, 15 tahun, atau 20 tahunan itu bisa memang menjadi guru ya, karena mereka sudah banyak pengalamannya. Namun teman-teman yang baru juga mungkin bisa tetap sharing, karena mungkin dengan pengalaman yang baru, tapi mungkin karena kasus yang didampinginya juga berat, atau misalnya situasi atau kondisi lingkungan yang dihadapi juga cukup tantangan cukup berat, itu nggak masalah gitu ya. Ini adalah proses belajar dan kita berharap bahwa ruang ini adalah ruang pendidikan orang dewasa. Jadi kita semua adalah narasumber di sini. Jadi jangan takut-takut. Kayak pagi tadi tuh saya nggak tahu apakah pada ngantuk. Kita nggak ada yang sedikit sekali yang semangat untuk ngobrol gitu ya, atau memang belum terbangun karena tadi langsung ibaratnya baru bangun terus langsung disodorin gitu ya, jadi puyeng gitu kan. Oke, baik, kita berkenalan tadi, ada beberapa teman yang belum berkenalan, ada 4 teman, 16 tadi sudah, dan di antara panitia dari PUPA itu ada saya Susi, kemudian ada Lia Holiawati, finance di PUPA, kemudian tadi ada Nurlianti Nusni, kemudian ada Grace, ada Vivi, kemudian ada Tias, itu yang dari PUPA. Dari IOM tadi ada Mas Chandra, kemudian ada Mbak Anas, kemudian tadi ada siapa lagi ya? Ada beberapa teman ya yang masuk. Tadi baik, Mas Chandra, Grace, sama Tias, walaupun memilih
nanti dia akan ini aja masuk ketika di grup-grup diskusi sesuai pilihan mereka. Kalau Grace merah, kemudian Tias tadi ke kuning ya, ke kuning akan masuk ke sana gitu. Oke, baik, sesi berkenalannya sudah. Kalau saya Susi, saya mendampingi korban itu sejak tahun 2001. Berarti 20 tahun ya. Ini kalau kelihatan banget umurnya berarti. 20 tahun sudah di isu perempuan, karena tahun 2001 saya sudah di Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu. Kemudian tahun 2011 baru kami membangun Yayasan PUPA, Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Jadi sudah sekitar ya 20 tahun. Oke, udah tua juga ya. Baik, kita akan lanjut ya teman-teman. Next. Sembari Grace menyelesaikan itu. Nah, harapan dan kontribusi yang akan diberikan dalam pelatihan ini. Kalau harapan kemarin kan sudah teman-teman buat ya, dan kita sudah punya bahannya yang sudah saya presentasikan tadi. Tapi harapan belum ya, tadi belum sempat ya, Grace. Nah, harapan. Kemudian yang penting sekarang itu adalah kontribusi. Kan biasanya kalau pelatihan itu harapan dan kekhawatiran, ya kan? Khawatirnya ngantuk, sinyal, biasanya kayak gitu kan. Nah, sekarang kita balik nih. Ya. Yes, termasuk kita panitianya juga sinyal ya. Nah, sekarang kita akan balik. Harapan tadi nanti kita akan share tadi harapan teman-teman yang sudah ada di lembar konfirmasi. Nah, yang penting sekarang adalah kita pengen tahu kontribusi apa yang akan teman-teman berikan dalam pelatihan ini supaya kekhawatiran yang tadi saya bilang tuh ngantuk, bosan segala macam itu bisa teratasi dengan kontribusi kita. Nah, untuk itu saya pengen teman-teman langsung ngechat biar chatnya rame nih. Langsung nulis di chat. Kontribusi apa? Jadi misalnya supaya pelatihan ini tetap jalan bagus, saya berkontribusi untuk misalnya menjadi timekeeper gitu. Atau saya ingin berkontribusi menjadi icebreaker gitu. Atau saya ingin berkontribusi menjadi reviewer. Silakan teman-teman. Kontribusinya itu ya. Kalau kontribusi uang nanti kita dipikir ini apa namanya calo. Oke, silakan teman-teman. Kalau harapan tadi nanti kita akan share ya karena sudah sebenarnya. Oke, dari Pak Chandra, saya ingin berkontribusi sebagai pendengar yang baik. Psikolog banget ya. Psikolog itu kan hanya menyiapkan telinga ya. Oke, silakan yang lain-lain teman-teman. Ayo cepet dong. Kita dijadwalkan hanya sampai jam 3 ya. Sekarang udah jam 2, 1 jam lagi. Yuk silakan teman-teman. Oke. Timekeeper. Oke. Mas Asri dicatat ya, Grace, sebagai timekeeper di hari pertama ya, karena udah duluan. Kita ada 3 hari, hari kedua ya, hari ini udah hampir selesai. Pak Sugeng akan berperan aktif, keren. Timekeeper di hari kedua. Pendengar yang baik. Ibu Nat kan 13 tahun, Bu, pengalamannya. Di-share dong. Oke. Ya. Ayo yang lain, kita baru 7 orang nih. Timekeeper sudah ketemu. Sudah lengkap hari ketiga, hari kedua. Icebreaker, reviewer yang belum nih. Oke, ayo. Hari ketiga, Rika, Friska Hanakin, timekeeper. Oke, kok macet ya? Nggak ada lagi. Oke. Itu Mas Chandra udah kasih nomornya. Untuk Siva nanti akan di-share sama Mbak Grace ya, anggota-anggotanya siapa. Nanti kan panitia akan menarik kalian ke dalam grup ketika dia diskusi kelompok. Ya, oke, jangan khawatir. Oke. Pendengar yang baik, semua jadi pendengar yang baik, nggak ada yang ngomong. Aduh, ini gara-gara Mas Chandra nih mengawali menjadi Nah, semuanya jadi penyimak dan diskusi, pendengar yang baik. Kalau kayak gitu,
Metodenya kita rubah ini. Oke, penyimak dan diskusi. Oke, dari Saka. Pendengar yang baik. Aduh, ini harus bertanggung jawab nih Mas Chandra nih. Mengawali dengan mendengar. Oke, kita masih dibutuhkan kontribusi untuk reviewer besok sama hari ketiga. Icebreaker, supaya kita nggak ngantuk. Nanti teman-teman bilang bosen. Kemarin tuh di harapannya itu kalau nggak salah metodenya itu katanya lebih banyak yang diskusi. Kemudian ada permainan-permainan. Nah, jadi teman-teman bisa berkontribusi di situ. Oke. Terima kasih Mbak Rika. Oke, berarti kita bisa memilih ya, penyimak dan pendengar itu menjadi reviewer ya. Oke. Bu Nurjana hanya bisa menyimak, sinyal tidak bersahabat. Kasihan Bu. Gak apa-apa Bu. Tapi aktif di chat bisa ya Bu. Jadi misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan di chat. Oke, pendengar yang baik kan banyak banget ya. Kita akan tunjuk ya untuk reviewer ya. Oke, saya pakai hak prerogatif. Oke, ini saya akan pilih acak. Siva Larasari untuk reviewer hari kedua. Karena dia sebagai pendengar yang baik. Dia akan mencatat dengan baik. Oke, begitu ya. Siva ya. Oke, sebagai hari ketiga, reviewer hari ketiga. Oke, Nada sudah berkontribusi jadi icebreaker di hari ketiga. Semoga nggak krik-krik, Pak. Maksudnya apa ya? Nupasia icebreaker. Oke, di hari kedua ya. Oke, icebreaker udah ketemu. Tadi Siva udah jadi reviewer hari kedua ya. Terus reviewer hari ketiga, kita pilih siapa? Di antara para penyimak ini. Oke, Mas Saka, reviewer hari ketiga, bersediakah? Oh ya, saya tunjuk ya, karena hak prerogatif ya. Oke. Oke ya. Terus tadi icebreaker tadi sudah ada dari Nada untuk hari ketiga, kemudian Nufaisah Inara itu di hari kedua ya. Oke, terima kasih atas kontribusi teman-teman semua. Oke, nanti kita akan share ya. Oke, baik. Nah, karena ini adalah pelatihan online, maka waktu itu menjadi sangat penting ya. Artinya bahwa kita kan juga nggak boleh berlama-lama melihat layar sebenarnya. Makanya ada istirahat 1 jam. Kemudian nanti kalau teman-teman merasa bahwa matanya udah lelah, mungkin kita bisa bergerak, atau nanti teman-teman yang icebreaker bisa memikirkan bagaimana hanya misalnya mendengarkan, tapi teman-teman bisa mengolah tubuh gitu menjadi lebih sehat gitu ya. Itu mungkin harapannya. Oke, udah ketemu semua ya, dan sudah dicatat oleh teman-teman. Nanti akan di-share hasil diskusinya. Oke, kita akan cek harapan dulu. Bisa minta tolong Mbak Grace yang tadi pagi kita share, karena pagi tadi waktunya cukup berkejar-kejaran ya dengan kesempatannya Ibu Valentina. Jadi tadi kita nggak share yang harapan. Kita akan ngecek harapannya. Semoga dengan adanya harapan tersebut, kita bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan harapan itu selama 2 hari ini. Gitu ya. Kita akan cek harapan teman-teman. Harapan ini sebenarnya terkait dengan harapan pelatihan ini sendiri selama 3 hari, teman-teman apa harapannya gitu. Oke, kita cek bahwa teman-teman pengen meningkat pengetahuannya tentang pendampingan kekerasan pada pengungsi. Yang ternyata tadi kan hanya 50% yang pernah, 50% yang belum. Tapi semuanya hampir yang merah ya, 50% itu ingin terjadi peningkatan pengetahuan tentang
pendampingan kekerasan pada pengungsi. Kemudian harapannya bahwa mungkin ini yang 13 tahun lebih itu kali ya, lebih siap mendampingi gitu. Atau juga teman-teman yang baru bergabung 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Berharap bahwa dengan adanya pelatihan ini teman-teman lebih pede ya, lebih pede, lebih siap untuk mendampingi gitu. Kemudian menambah keterampilan dan kompetensi. Nah, ini biasanya Peksos ya. Yang bicara kompetensi ya. Ada sertifikat, ada sertifikasi masalahnya ya teman-teman di Peksos ini. Oke, kemudian ada tutup. Oke. Kemudian memahami pelatihan dan dapat diimplementasikan. Jadi berharap bahwa pelatihan ini dipahami dan dapat diimplementasikan. Kemudian berharap ada metode baru dalam pendampingan pengungsi. Nah, ya, itu harapan teman-teman. Kemudian ada role play dan praktek. Nah, makanya tadi saya bilang, karena harapan teman-teman memang pelatihan ini nggak garing gitu. Jadi ada role play, ada praktek gitu. Makanya tadi saya sodorin ke teman-teman, siapa yang mau berkontribusi gitu ya. Karena saya tuh nggak bisa kebanyakan role play atau games itu kan, dan terbatas juga dengan sarana ini gitu ya. Oke, ini harapannya nanti kita akan cek harapan ini di hari ketiga. Apakah harapan ini bisa terwujud? Paling tidak misalnya di atas 50% lah ya. Karena ada beberapa harapan juga dia adalah after dari setelah dari pelatihan ini ya. Jadi dampak dari pelatihan ini terjadilah misalnya peningkatan keterampilan yang kemudian teman-teman bisa implementasikan sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh teman-teman. Gitu. Oke, itu tadi harapannya dan nanti ini juga akan di-share ke teman-teman. Jadi kita bisa nanti ngecek di hari ketiga apakah harapan ini terpenuhi atau tidak. Ya, kalau tidak nanti kita bisa mereview lagi di mana ya kekurangannya gitu. Supaya nanti ada perbaikan feedback ke depannya, pelatihannya akan seperti apa gitu ya. Oke, harapan tadi sudah dan ini bisa dicek nanti setelah pelatihan ketiga, berkenalannya juga sudah, cuma ada 4 orang yang belum berkenalan, nanti bisa dicek juga ya. Oke. Baik teman-teman, selesai untuk modul pertama. Oke, kontrak belajar sekarang. Kontrak belajar itu sebenarnya tuh sudah kita udah berkoordinasi dulu sebenarnya pengalaman teman-teman IOM ketika membangun diskusi dengan teman-teman membangun atau mengadakan kegiatan dengan teman-teman di Jabodetabek. Karena teman-teman tahu kan Pupa itu di Bengkulu. Ada yang pernah ke Bengkulu kah? Oke, nggak ada yang bilang. Oke, Bengkulu itu dulu selalu orang bilang dia ada di mana? Jadi Bengkulu itu salah satu provinsi yang dianggap dia ada di timur, padahal dia ada di barat. Gitu. Jadi Bengkulu sangat tidak populer ya. Gitu. Tapi kami ada di Sumatera, kami dekat di Lampung, kami dekat dengan Sumatera Selatan, dan tahun 68 itu Bengkulu baru terpisah dengan Sumatera Selatan. Jadi secara makanan, adat istiadat dan lain-lain itu hampir mirip-mirip lah gitu. Sumatera Selatan dengan Bengkulu gitu. Dan ada kemiripannya juga Bengkulu dengan Sumatera Barat ya. Karena kita juga deketan dengan Sumatera Barat. Kayak gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman walaupun hostnya di Sumatera tapi kami alhamdulillah bisa gabungin teman-teman di Jabodetabek ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Oke. Kesepakatan belajarnya itu ya masuk 5-7 menit sebelum Zoom meeting dibuka. Jadi supaya kita bisa prepare waktu ya. Kemudian aktif di setiap sesi dan modul. Kemudian izin ke toilet menggunakan fitur away di Zoom atau memberitahu di chat. Mengikuti dari awal sampai akhir. Nah ini kita harapnya kan. Kemudian yang sebaiknya dihindari tidak mengaktifkan audio jika sedang tidak berbicara. Supaya nggak noise, nggak tabrakan ngomong semua ya. Kemudian jangan terlambat masuk ke kelas. Kemudian jangan sengaja keluar masuk kalau karena sinyal ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya keluar masuk kan getar juga nih yang
Pak Admin. Oke, meninggalkan Zoom dengan audio dan video diaktifkan. Nah ini tadi. Tapi kita nggak tahu yang jangan seuzon ya. Yang 4 orang belum ketemu tuh. Oke, untuk izin sesi yang bersifat darurat dapat disampaikan di chat WA dan grup. Ini kesepakatan belajarnya. Apakah teman-teman menyepakatinya? Sepakat. Sepakat. Oke, kalau sepakat, deal tangan dulu. Oke, terima kasih. Sekarang sudah di jam 14.21. Berarti kita hanya punya tinggal 39 menit. Nah ya. Oke, sesi modul 1 tadi udah, dan harusnya saya itu besok untuk gender dan seks dan gender, kemudian ketidakadilan gender dan lain-lain ya. Hanya saja tadi kan ada permintaan dari teman-teman terkait dengan dan rekomendasi juga ya dari Ibu Valentina untuk Pak Sugeng ini baru ngomong ini tadi. Oke. Jadi ada apa namanya permintaan atau rekomendasi dari Ibu Valentina untuk menghadirkan. Bu. Oke. Izin. Silakan Pak. Ini untuk mengatasi kejenuhan, apa diizinkan seandainya ada dalam tanda kutip kalau kita online itu kan sering ada apa celetukan-celetukan yang lucu gitu Ibu. Apakah kalau offline ini diizinkan? Kalau celutukan lucu itu nanti akan noise, Pak. Kalau kita misalnya dia offline kan bisa, tapi kalau kita online ini, kalau celutukan juga nggak dengar orang. Oh siap. Gitu. Jadi itu tadi yang di sana itu. Jadi kalau memang kita belum atau tidak berbicara, maka lebih baik kita matikan mic-nya supaya dia nggak bertabrakan dengan yang sedang bicara. Beda kalau misalnya kita offline Pak, ketemu di ruangan, kadang kan memang lebih cair kan, lebih enak gitu. Ya. Gitu ya Pak ya. Siap, tapi nanti siap. makanya fungsi icebreaker Pak, supaya nggak jenuh, nanti teman-teman bisa, Mbak kita ini dong icebreaker dulu dong gitu. Jadi nanti teman-teman tadi ada siapa tadi, ada Siva, ada siapa ya? Siva reviewer ya. Ada siapa tadi icebreaker itu? Nah teman-teman yang akan menyiapkan kira-kira kita mau ngapain gitu. Itu ya Pak. Oke ya Pak. Oke. Ini sudah dicatat, sudah dibuat oleh teman-teman ya, teman-teman panitia. Priska Hanakin itu timekeeper hari ketiga, reviewer hari ketiga itu Saka, icebreaker hari ketiga itu Nada. Kemudian hari kedua Asrul Asri timekeeper hari kedua, reviewer Siva Larasati, icebreakernya Nupaya Inara ya. Kemudian yang hari ini penyimak dan diskusi, pendengar yang baik, sebagai pendengar yang baik itu sebagai reviewer kita gitu ya. Oke, itu tadi ya Pak. Jadi jangan khawatir, teman-teman ICE yang sudah berkontribusi untuk menjadi icebreaker tuh mungkin udah nyiapin ya buat besok dan lusa supaya kita nggak boring gitu ya. Oke, nah teman-teman, tadi modul 1 udah. Nah saya harusnya tadi ke seks dan gender, ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender ya. Ini sesi ini akan saya sampaikan besok sebenarnya. Hanya saja tadi ada apa namanya narasumber dari UNHCR yang tadi teman-teman butuhkan informasinya, maka teman-teman IOM tadi sudah mengontak teman-teman di UNHCR, maka mereka bisa mengisi di pagi hari. Ya, jadi sekitar jam berapa tadi ya disepakati itu sekitar jam 10 sampai jam 11 nanti akan diisi oleh teman-teman UNHCR, dan besok kita akan memulai jam 9 pagi dengan review ini 5 sampai 10 menit. Setelah itu kita akan coba ke sesi saya kita coba sampai sejauh mana bisa ya. Kemudian nanti setelah itu ada UNHCR, nanti setelah UNHCR saya akan masuk lagi di sesi saya. Kemudian baru setelah itu teman-teman Komnas Perempuan, karena tadi baru dapat info teman-teman Komnas Perempuan itu besok ada pertemuan dengan BPK di pagi hari, sehingga besok itu kan narasumbernya kan ketua ya Mbak Andi Yentriani, jadi nggak boleh diwakilkan sehingga beliau mundur. Nah beliau mengusulkan jam 1 siang.
jam 1 siang karena dia harusnya dari pagi ya Bapak Ibu ya, dari pagi jam berapa, jam 10 kalau nggak salah sampai jam 15, karena beliau nggak bisa dan ditambah dengan narasumber dari UNHCR, maka kita akan bertambah sekitar setengah jam. Bisakah begitu? Untuk besok, saya harus sampaikan ya, supaya besoknya, oh 3:30 sih gitu. Ini kan ada penambahan satu narasumber yang memang kita butuhkan. Ya, dan alhamdulillah teman-teman IOM tuh udah berhasil membuat kesepakatan ya dengan teman-teman UNHCR, jadi mereka bisa hadir besok. Bagaimana Bapak Ibu, pengen dengar suaranya atau semuanya menyimak? Boleh Bu, oke, dari Ansya. Oke, iya, mohon maaf ya jadi agak jungkir balik dari hari pertama nih sampai besok, dan mudah-mudahan hari ketiga smooth ya, berharap sih. Oke. Baik, nah waktu setengah jam saya pengen untuk supaya saya besok juga waktunya nggak kelamaan. Saya pengen masuk dengan seksi saya sebenarnya, tapi kita kayak ini aja dulu brainstorming ya. Kan teman-teman tadi pengalamannya mulai dari 2 bulan sampai 13 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah, siapa di antara teman-teman yang belum pernah mengikuti pelatihan gender dasar? Silakan. Supaya saya bisa menstandarisasi materinya ya. Tadi. Oke, silakan. Kalau bisa hidup video, bisa di video atau di chat boleh. Siapa yang belum pernah? Belum pernah. Oke, saya akan lihat chat. Oke. Pak Chandra udah. Saya belum pernah. Oke, Mas Saka belum pernah. Terus siapa lagi yang belum pernah? Yang belum pernah sama sekali ya. Supaya nanti kita bisa bongkarnya dari dasar kalau memang belum pernah. Kalau udah pernah semua, kita tinggal merefresh saja, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender. Ya, ini Mas Saka belum pernah. Yang lain kami tunggu. Maksudnya pernah mendampingi Kan Pak, pernahkah mendapatkan pelatihan tentang gender dasar atau orientasi gender? Oh, belum. Pelatihan. Oke, nggak apa-apa, belum pernah nggak apa-apa Pak, ditulis aja di sini belum pernah. Jadi kita akan bongkarnya dari awal kalau belum pernah. Siap. Oke, yang sudah tuh cuma Pak Chandra doang. Ini saya belum pernah. Oke, silakan. Belum pernah Bu. Oke, bisa cepat teman-teman. Kita bisa manfaatkannya. Yang sudah baru, oh Grace. Oke. Mbak Siti udah, pelatihan belum pernah. Oke, lanjut teman-teman. Silakan kita tunggu. Sudah. Oke, nanti teman-teman host bisa hitung ya berapa yang sudah, berapa yang belum. Oke, kita tunggu 5 jam lagi. Oke. Lama banget ya, 5 menit lagi, ayo. Sudah Bu, oke, yang sudah itu Nada, Novaisa, Ibu Nat, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mbak Dian sudah pernah tapi perlu refresh. Oke. Izin belum? Oke, sepertinya 50-50 ya, 50% belum pernah dan 50% perlu penyegaran, ya. Oke. Ya, baik, kita memanfaatkan waktu sekitar 30 menit. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika apa yang membedakan laki-laki dan perempuan menurut teman-teman? Ada yang mau ngomong? Ketika kita ngomong perempuan dan laki-laki. Ibu. Reproduksinya. Siapa yang ngomong nih? Nggak dengar. Dari reproduksinya Ibu. Reproduksinya Pak Sugeng yang ngomong ya? Ya, siap. Alat reproduksinya ya Pak? Oke.
Oke. Oke. Ya, ada yang ngomong kodrat, ada yang ngomong bentuk fisik, ada yang ngomong kodrat. Ya. Oke, alat kelamin. Oke. Mbak Dian bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda alat kelaminnya. Ya. Oke. Alat kelamin itu perempuan apa dia? Oke, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa teknis ya. Jadi itu bukan ngomong kotor atau ngomong jorok, tapi benar-benar istilah teknis yang memang digunakan gitu ya. Misalnya apa? Kalau perempuan apa, laki-laki apa? Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Oke, bisa dilihat secara tadi alat reproduksinya. Kalau perempuan apa? Yang membedakan ada di perempuan tapi nggak ada di laki-laki alat reproduksinya apa saja? Vagina. Atau ada di laki-laki tidak ada di perempuan? Oke, Siva silakan. Vagina, Bu. Ya. Oke, vagina untuk perempuan, penisnya untuk laki-laki ya. Terus apa lagi? Vagina, rahim, oke. Oke. Rahim hanya ada di perempuan ya, karena dia berpotensi untuk mengandung ya. Nanti pertanyaannya adalah kalau misalnya Lucinta Luna katanya hamil, bagaimana tuh? Oh, Pak Sugeng langsung semangat ketika dibilang Lucinta Luna. Oke. Oke. Fisik jenis kelamin yang bersifat kodrati. Oke, rahim, kandungan dan air susu. Oke. Kandungan pada rahimnya ya, lebih kepada rahimnya. Oke. Baik. Berarti teman-teman udah paham ya. Jadi kalau misalnya kita mau bedakan laki-laki dan perempuan, maka lihatlah dulu kondisi biologisnya ya, fisik biologisnya. Jadi kalau perempuan kan ketika anak lahir gitu, anaknya siapa nih, laki-laki atau perempuan? Orang kan ngelihat bukan dari anting, bukan dari rambut, bukan dari apa kan, tapi dilihat dulu alat kelaminnya. Apakah vagina atau penis yang dia bawa, gitu kan? Jadi orang bisa bilang anaknya apa tuh, laki-laki, oh karena ada penis. Ketika tanya anaknya perempuan atau laki-laki, perempuan, oh ketika ada vagina. Jadi perempuan dan laki-laki itu dibedakan Tuhan secara fisiknya ya, biologisnya. Kemudian dia akhirnya bersifat kodrati karena dia akan terus dibawa kan. Ketika dia lahir bawa vagina, pulang bawa vagina nggak? Meninggal maksud saya. Ya kan? Jadi ketika dia yang bersifat kodrati itu adalah pemberian Tuhan. Jadi pembedaan manusia secara biologis, pemberian Tuhan, kemudian dia bersifat apa? Terus-menerus, ya kan? Kemudian dia berlaku secara umum. Makanya seringkali seks itu disamakan dengan kodrat. Makanya orang kalau belajar misalnya gender, biasanya orang akan belajar tentang seks atau kodrat versus gender. Oke. Oke. Itu ya teman-teman. Tadi teman-teman sebagian udah paham tuh. Untuk pembeda perempuan dan jenis kelamin biologis, kalau perempuan vagina, kalau laki-laki penis, vagina rahim. Oke. Kandungan dan air susu. Ya bukan payudaranya ya. Kalau payudara kan laki-laki juga punya payudara. Tapi yang membedakan itu adalah kelenjarnya. Kelenjar mamae yang ada di tubuh perempuan. Dan itu nanti tergantung pada hormonnya. Lagi-lagi itu bersifat biologis. Ya. Oke, paham sampai sana ya? Jadi Tuhan membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Ya, dengan potensi-potensi dari kondisi biologis tersebut. Jadi misalnya karena vagina alat kelaminnya adalah di dalam ya, kemudian penis alat kelaminnya di luar, maka pada proses pembuahan maka yang berpotensi untuk membuahi itu adalah penis dengan spermanya. Maka sperma itu bisa jadi pembeda juga. Kan sperma nggak ada dimiliki oleh perempuan. Sperma itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Nah,
Kalau misalnya banyak pertanyaan, kenapa misalnya itu ya, saya ambil contoh aja misalnya Lucinta Luna itu kan sempat heboh misalnya dia mengaku hamil dan lain-lain. Bisa dicek misalnya apakah di dalam tubuhnya memang ada rahim. Karena kalau ada rahim, maka kemungkinan berpotensi untuk mengandung itu ada. Tapi kalau rahimnya nggak ada ya gimana? Mau nempelnya gimana? Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Beda misalnya dengan siapa kemarin yang pemain voli. Pemain voli itu kan ternyata dia berkelamin ganda. Jadi ketika dia masih kecil, alat reproduksinya yang keluar itu justru lebih besar, lebih menonjol, sehingga oleh orang tuanya, alat penisnya itu ternyata kan nggak menonjol. Jadi dia lebih masuk ke dalam sehingga si orang tua menganggap anaknya itu perempuan, ya. Tapi kemudian setelah dewasa kan dia merasa bahwa dia berada di tubuh yang salah. Dia merasa bahwa dia laki-laki. Gitu. Ternyata diperiksa bahwa secara organ reproduksi dia adalah organ reproduksi perempuan. Siapa namanya? Manahan. Saya lupa itu. Ternyata kan dia dua bersaudara mengalami hal yang sama. Kemudian dilakukanlah operasi karena memang secara organ reproduksinya adalah organ reproduksi perempuan. Ya, beda misalnya dengan Lucinta Luna. Lucinta Luna dia laki-laki, kemudian dia berubah, kemudian mungkin operasi atau tidak kita nggak tahu ya, tapi kita memastikan bahwa yang namanya kodrati dia dibawa sejak lahir dan akan terus dibawa sampai mati. Ya, dia tidak bisa berubah dan diubah sebenarnya. Kemudian dia sama artinya bahwa ketika perempuan di Afrika, perempuan di Amerika, perempuan di Asia, di Australia, gitu. Ya, itu yang secara kodrati memang dibawa. Maka melahirkan itu adalah kodrat. Pertanyaannya. Melahirkan, mengandung itu kodrat. Pertanyaan. Teman-teman, silakan jawab. Ada yang mau jawab? Oke. Tidak. Oke. Hilang kodrat. Silakan Pak Sugeng mau diskusikan. Hamil, melahirkan dan menyusui itu kodrati atau bukan? Kalau Ibu Malena bilang bukan, kalau Dian bukan. Oke. Mbak Dian. Itu kodrati, Bu. Alasannya, Pak? Alasannya ya memang dia diciptakan dari Yang Maha Kuasa untuk itu. Adapun ada perkembangan teknologi sampai sekarang, tapi tetap hamilnya kan tetap di rahim ibu, hanya pencampurannya yang di luar. Oke. Ya. Memang diciptakan baik, Pak untuk Sugeng. itu. Nah, ini oke, baik. Diciptakan untuk itu, tapi tidak semua itu terjadi. Ya kan, apakah semua ada yang nggak punya kan? Apakah semua laki-laki yang menikah bisa membuahi sehingga dia punya anak? Ya. Artinya bahwa kalau perempuan itu menikah, kemudian dia tidak hamil, tidak mengandung, apakah dia bukan perempuan? Nah, itu pertanyaan mendasar. Tapi Mbak Nur sudah menjawab. Perempuan memang kodratnya memiliki rahim yang nantinya berfungsi untuk tempat janin, ya. Tapi melahirkan hamil itu adalah potensi kodrat.
Ya, jadi dia bukan langsung kodrati, jadi potensi Pak, potensi kodrat. Karena dia sudah punya alat-alatnya, maka ketika itu berfungsi dengan baik, maka tadi rahim itu tempat membesarkan atau bertemunya sel telur dan lain-lain, kemudian membesar sampai janin dan lain-lain, itulah tempat rahim ketika dia berfungsi dengan baik. Jadi bukan berarti misalnya perempuan yang tidak bisa memiliki atau tidak bisa hamil dan lain-lain itu bukan perempuan. Ya, secara kodrati dia punya rahim, tapi rahim itu ternyata misalnya tidak bagus atau sperma dari suami tidak bagus, sehingga rahim tadi yang harusnya berpotensi untuk menyimpan atau membesarkan zigot kemudian sampai menjadi bayi itu nggak bisa terlaksana. Sampai di sini kira-kira bagaimana Pak Sugeng dan teman-teman semua, ya, supaya nanti kalau kita clear di sini, maka kita tidak mudah untuk menghakimi orang ketika orang itu nggak punya anak, atau udah bertahun-tahun kok nggak punya anak, dibilang mandul lah segala macam, karena kita nggak tahu apakah memang tadi fungsi apa alat-alat reproduksi yang diberikan Tuhan kepada mereka memang berfungsi dengan baik atau difungsikan dengan baik, karena nanti ada juga terkait dengan hak reproduksi ya, apakah dia ingin memfungsikan rahimnya atau tidak, karena itu adalah bagian dari pilihan, nanti itu akan terkait dengan hak kesehatan reproduksi, nanti larinya ke sana. Dan kalau kita ngomongin itu di tengah masyarakat, biasanya kita akan dianggap nih perempuan liberal dasar gitu. Itu aktivis suka kayak gitu. Padahal kan kita ngelihat fungsi-fungsi tadi bahwa tidak semua perempuan bisa rahimnya atau organ reproduksi yang diberikan oleh Tuhan bisa berfungsi dengan baik, atau dia memilih untuk tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi tersebut. Itu akan nanti terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman bisa clear ya soal seks atau kodrat tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Halo, saya seperti ngomong sendiri, kecuali Mas Aka yang memandang saya, kemudian Pak Asrul Asri, Pak Sugeng, waduh. Bu Susi mungkin aku boleh Boleh. boleh ngerangkum mungkin. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk terkait jenis kelamin, aku nggak tahu sih apakah ini juga berbeda dengan gender, karena mungkin belum disampaikan mengenai gender tuh gimana, tapi kalau misalkan yang tadi sudah Ibu Susi jelaskan yang mengenai jenis kelamin, berarti sebenarnya jenis kelamin itu bisa dilihat lagi dari dari sisi reproduksinya, dari sisi biologisnya, kayak gitu. Bisa dilihat dari alat kelaminnya, misalkan kalau perempuan dibedakannya bisa dilihat dari perempuannya memiliki vagina, kalau misalkan laki-laki itu memiliki penis, kayak gitu. Tadi juga perempuan ada lagi salah satunya memiliki rahim, dan kalau misalkan untuk bentuk payudara, laki-laki pun sebenarnya memiliki payudara, tapi yang menjadi pembedanya adalah tadi kelenjar apa gitu, aku lupa. Kelenjar mamai. Iya, itu. Kayak gitu. Mungkin itu sih Bu Susi yang bisa aku rangkum. Gitu. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Siti. Jadi Mbak Siti sudah menangkap bahwa yang namanya seks atau kodrat itu dia dilihat dari jenis kelaminnya yang bersifat biologis tadi dan bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Oke, ada yang mau nambahin? Dengan sifat-sifatnya juga ya tadi, yang kalau dia kodrati kan dia sifatnya dia pemberian Tuhan, terus kemudian dia akan bersifat universal tadi yang saya contohkan, dan dia juga menetap ya, artinya bahwa kalau dia bawa vagina lahir sampai mati dia akan tetap membawa itu. Itu yang disebut dengan kodrati. Oke, sudah clear di sini. Sebelum kita ke gendernya, kita memanfaatkan waktu karena kita tadi beragam pengetahuan ya, dari 2 bulan sampai 13 tahun, kemudian dari yang pernah ikut pelatihan gender dengan yang belum pernah ikut pelatihan gender. Jadi mohon saling memahami supaya kita nggak merasa maksudnya aduh ini pelatihan kok ngulang dari awal sih gitu, tapi kan
kita memang harus memperhatikan teman-teman kita memang yang belum pernah ngikutin pelatihan ini gitu ya. Oke, kalau sudah clear, oke, kita akan ke gender. Kalau tadi misalnya pembedaan laki-laki dan perempuan itu karena jenis reproduksinya atau secara biologisnya, maka gender itu apa? Silakan teman-teman tulis di chat yang teman-teman pahami soal gender. Gender itu apa? Perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi sosial atau cara pandang masyarakat yang berbeda mengenai sifat, karakter, dan tanggung jawab. Oke, itu Bu Nurjana udah mencoba menjelaskan. Teman-teman lain clear di situ? Clear nggak di sana? Bahwa menurut Bu Nurjana, kalau yang namanya gender itu dia pembedaan laki-laki dan perempuan oleh konstruksi, jadi dibangun oleh manusia, masyarakat, ya. Jadi kalau laki-laki itu misalnya dia pencari nafkah, perempuan itu menerima atau mengelola, kemudian laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan adalah ibu rumah tangga, gitu-gitu. Itu yang membedakan laki-laki dan perempuan menurut Ibu Nurjana. Jadi yang membedakan bukan Tuhan, tapi yang membedakan adalah manusia. Nah, kaitannya di mana itu? Kaitannya kan adalah ketika secara kodrati tadi, ada potensi kodrat yang terjadi, perempuan punya rahim, kemudian berpotensi untuk hamil, ketika dia hamil kemudian melahirkan, maka ditambahi beban juga atau peran untuk mengasuh, mulai menyusui, mengasuh anak, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, pembagian perannya itu laki-laki dan perempuan itulah yang dimaksud dengan gender tadi. Oke, sampai di situ clear? Oke, Mbak Endang nambahin kalau karakteristik yang membedakan maskulin dan feminin. Iya. Jadi masyarakat kalau misalnya laki-laki itu gagah, kalau perempuan lembut. Padahal banyak juga perempuan yang gagah kan, dan laki-laki yang lembut banyak kan? Ya. Oke, peran yang dibentuk oleh masyarakat tadi Mbak Nadia bilang. Jadi peran yang tadi, jadi dia misalnya pencari nafkah dengan pengelola nafkah. Tapi sebenarnya kan laki-laki itu juga kasihan juga kan, kalau misalnya dia nggak mampu mencari nafkah, tapi masyarakat mengutuk dia harus mencari nafkah. Ketika dia nggak mampu, maka masyarakat akan bilang bahwa laki-laki nggak guna, ya kan? Ngapain di rumah aja? Nah, peran-peran itu yang dibakukan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Ini yang disebut dengan gender. Jadi sekarang paham ya Bapak dan Ibu ya, kalau seks atau kodrat itu adalah pembeda laki-laki dan perempuan berdasarkan alat reproduksinya diberikan oleh Tuhan dan bersifat permanen, berbentuknya berlaku secara universal, maka yang gender tadi adalah kebalikannya. Ya, dia pembagian laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristiknya feminin, maskulin, kemudian berdasarkan perannya, berdasarkan posisinya, fungsinya oleh masyarakat. Ya, paham ya, Bapak dan Ibu ya, beda ya, seks atau kodrat tadi dari Tuhan, maka gender itu dari masyarakat. Makanya dia nggak berlaku umum, karena tergantung masyarakatnya. Misalnya di Bali kan perempuan itu yang memecah batu itu kan banyak perempuan, karena perempuan di sana lebih kuat gitu. Beda mungkin daerah Jawa Barat. Nah, pembedaan itu berlaku tidak sama kalau dia gender. Tapi kalau dia kodrati atau seks tadi dia berlaku sama. Ya, jadi membedakan seks dan gender tadi adalah ini dari Tuhan, seks atau kodrat dari Tuhan, gender dari manusia. Manusia yang membedakan. Sampai di sini clear? Atau rejoice? Atau samsil? Oke, Pak Sugeng sepertinya berpikir keras. Oke. Tapi paham ya Pak ya? Jadi seks dan gender ya, seks atau kodrat. Oke, baik. Kalau sudah clear, kita akan pertanyaan berikutnya adalah
apakah pembedaan itu nggak bagus atau apa ya, nggak boleh? Pertanyaannya, apakah pembedaan atas perempuan dan laki-laki itu oleh masyarakat nggak boleh atau bermasalah? Oke, silakan teman-teman. Apakah pembedaan itu nggak boleh sebenarnya? Oke, Mas Saka udah bilang boleh selama pembedaan itu untuk melindungi hak-haknya. Oke. Mungkin Mas Saka bisa langsung ngomong, Mas. Maksudnya apa? Nah, kelihatan ganteng ya dibuka. Boleh selama pembedaan itu untuk melindungi hak-haknya. Penjelasannya kayak apa? Ini Jadi, orang hukum masalahnya. Pembedaan dalam masyarakat itu dibolehkan asalkan untuk melindungi haknya. Misalkan dalam hukum itu kan setiap orang itu sama di hadapan hukum, baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama semuanya. Nah, apakah nanti kemudian ketika menangani perempuan dan laki-laki akan selalu disamakan? Nah, kan tidak. Kemudian akan keluar yang namanya perlindungan untuk perlindungan anak. Nah, itulah yang membedakan, sehingga pembedaan itu boleh asalkan dia dengan syarat pembedaan itu adalah untuk melindungi hak-haknya. Seperti itu. Makanya muncul ada kemudian perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak. Padahal setiap orang itu sama beda hukum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Makanya mereka ada sifat-sifat atau hak-hak yang tersendiri yang perlu dibedakan untuk melindungi hak mereka sebagai manusia. Gitu. Jadi saya sederhananya. Oke, jadi menurut Mas Saka bahwa pembedaan laki-laki dan perempuan atas peran, fungsi, dan karakteristiknya itu nggak apa-apa kalau itu bertujuan untuk melindungi hak-haknya. Misalnya hak terkait dengan hak sipil, hak ekonomi, gitu ya, sosial, budaya, gitu ya. Nah, tapi ini kan artinya bahwa pembedaan itu sah-sah saja kalau kedua belah pihak ini nggak merasa dirugikan. Ya, misalnya nih suaminya cari nafkah, istrinya di rumah. Tapi ini berdasarkan kesepakatan bahwa oke, kamu cari uang untuk nafkahi keluarga, aku yang ngurusin rumah. Ketika ini ada kesepakatan, tidak ada yang merasa dibebankan atas keputusan tersebut, maka pembedaan itu sah-sah aja. Orang di rumah tangga, istrinya ngelola rumah, suaminya yang bekerja. Ketika itu disepakati, maka dia nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika pembedaan itu menyebabkan persoalan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Persoalannya apa saja ketika pembedaan itu terjadi? Menurut teman-teman. Silakan. Tadi teman-teman bicarakan tadi loh. Jadi ketika misalnya secara kodrati dia punya rahim, kemudian potensi rahim itu berjalan dengan baik, artinya dia hamil, menyusui, kemudian dia mengasuh. Kemudian setelah mengasuh dibebankan lagi dia untuk misalnya bekerja, ketika suami nggak mampu bekerja. Kalau ini tadi istri merasa nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika istri merasa kok bebanku gini banget ya. Kok aku nikah bukannya seneng kok tambah susah ya. Jadi ada hal-hal yang merasa tidak adil. Ya, dalam konteks pembagian peran tersebut. Jadi laki-laki harus di luar, perempuan harus di rumah. Kemudian perempuan harus ngasuh anak. Sementara dia merasa bahwa saya sekolah tinggi-tinggi di sekolah orang tua saya, kesempatan saya ada, tapi kok saya nggak bisa kerja ya. Nah, kalau itu menimbulkan persoalan buat salah satu pihak, maka disitulah masalahnya. Makanya orang bilang itu ada yang disebut dengan ketidakadilan gender. Pernah dengar istilah itu, teman-teman? Pernah dengar? Ya,
Jadi ketidakadilan gender itu adalah pembagian peran, fungsi, karakteristik laki-laki dan perempuan itu yang menyebabkan salah satu pihaknya itu merasa menjadi korban. Maka itulah yang disebut dengan ketidakadilan gender. Ketika kita bilang salah satu pihak, maka dia bisa pihak laki-laki dan pihak perempuan, ya kan? Jadi laki-laki pun bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Tergantung kuasanya. Makanya misalnya lahirnya undang-undang PKDRT itu kan sebenarnya dia melindungi semua orang dalam rumah tangga. Artinya melihat siapa yang paling berkuasa. Ada banyak perempuan juga punya kekuasaan, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain, maka perempuan itu bisa jadi pelaku. Setuju nggak? Ya. Jadi perempuan dan laki-laki bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban dalam konteks ketidakadilan gender. Makanya laki-laki itu jangan langsung menolak ketika ada undang-undang PKDRT, karena sebenarnya undang-undang PKDRT juga menaungi laki-laki. Siapapun yang mengalami atau menjadi korban dalam konteks rumah tangga, maka dia harus dilindungi. Karena tadi bahwa ketidakadilan gender itu bisa menimpa pada laki-laki, bisa menimpa pada perempuan, tergantung powernya, kekuasaannya. Sampai di sini teman-teman paham? Tinggal waktu 3 menit lagi. Oke. Jadi ketika kita ketidakadilan gender, kita akan bicara soal kuasa atau power. Ya. Siapa yang punya power, siapa yang punya kuasa, terus dia menggunakan kekuasaan itu untuk menindas salah satu pihak, maka itu nanti melahirkan yang disebut dengan pelaku. Ya. Jadi ini yang nanti akan kita lihat besok. Ya, insya Allah besok nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi. Ini jadi pengantar karena kalau besok pasti kita nggak akan cukup waktunya, gitu ya. Jadi kita sudah refresh sedikit ya. Buat yang sudah pelatihan, kita merefresh kembali. Buat yang belum, ini jadi endapan dulu supaya besok bisa lebih clear ketika melihat persoalan ini. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin dikomentari? Kita baru ke gender ya, baru seks, kodrat, dan gender ya. Belum ketidakadilan tadi masuk sedikit, tapi bentuk-bentuknya kan belum ya. Kemudian ke kekerasan terhadap perempuan belum, kemudian kekerasan berbasis gendernya juga belum. Jadi besok itu ada beberapa sub materi. Oke, 2 menit, silakan kalau ada yang ingin memanfaatkan untuk mengomentari proses ini. Wis, kayaknya sudah semakin mengantuk ya. Tinggal 1 menit lagi. Oke. Kupas tuntas untuk besok lebih jelas lagi ya, Bun. Oke. Baik. Besok kita kalau untuk bahan kalau orientasi gender saya pikir nanti di akhir saja supaya kita membongkar. Jadi penting untuk membongkar paradigma kita ya dibanding kita melihat konsepnya. Mati ya. Oke. Baik teman-teman, tinggal 1 menit lagi ya di jam 3. Grace ada evaluasi ya, Grace? Oke. Baik, sesuai dengan kontrak belajar kita berakhir di jam 3 dan saya mencoba mentaati jam 3 ini dan dari pagi sampai sore kita sudah mendengarkan banyak hal. Semoga bisa ada yang diendapkan sehingga menjadi pemikiran baru mungkin dan akan kita diskusikan besok. Dan saya mengingatkan untuk reviewer besok pagi kita mulai di jam 9 ya, mungkin bisa menyiapkan apa saja yang dipelajari pada hari ini untuk dibagi besok supaya mungkin teman-teman yang hari ini keluar masuk karena sinyal dan lain-lain bisa juga copy informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan. Oke. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Terima kasih teman-teman IAM. Terima kasih teman-teman BUPA. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai ketemu besok. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Susi, Bu Gracia, Sampai selamat besok. sore. Teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah aku share tadi ya. Daftar hadir hari pertama. Saya izin live ya, Bu Susi, Bu Gracia, saya sudah Oke. di daftar hadir. Terima kasih semuanya. Sampai Selamat bertemu sore. di jam 8.30 besok ya, teman-teman. Terima kasih ya, Kak. Oh, daftar hadir sudah saya share di WhatsApp grup. Saya share lagi ya. Saya izin live ya Mbak semuanya. Silakan. Terima kasih. Besok. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir. Aku udah share di chat room, juga sudah aku share di WhatsApp group. Sampai bertemu besok ya Bapak Ibu. Sampai bertemu besok ya Bapak Ibu.